Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam kebaktian doa GKI Surabaya di Rabu pertama bulan Mei, 5 Mei 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan, tidak terasa 4 bulan telah kita lewati di tahun 2021 dan biarlah saudara dan saya boleh selalu bersandar kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, darah Yesus telah tercurah
untuk saudara dan saya. Bulan April yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung Paskah yang menyatakan tentang pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur karena firman Tuhan akan terus mengingatkan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, karena kesempatan pada malam hari ini kami telah dikumpulkan kembali. Di dalam kebaktian doa gereja kami, tengah minggu, permulaan bulan Mei. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, menyerahkan seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai kami semua. Biarlah hati yang mau berdoa, Tuhan tanamkan di dalam diri kami sekalian sebagai anak-anak-Mu yang selalu berbicara, yang selalu berkomunikasi, memohon dan berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan seluruh isi hati kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, Kau mendengar seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Darah-Mu Yesus. Siapa di dunia rela berkorban? Siapa di dunia yang mampu hapus dosa? Anak manusia yang termulia, serahkan nyawanya untuk kita. Tak sadarkah hai orang yang berdosa, sampai kapankah
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena darah Yesus telah dicurahkan untuk menebus saudara dan saya dari hukuman yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan akan nyatakan kepada setiap orang berdosa. Namun karena darah Yesus telah ditumpahkan, sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak perlu menanggung hukuman, tidak perlu mendapatkan hukuman dari Allah. Sehingga kita diselamatkan lewat iman kepada karya Yesus Kristus, darahnya yang telah tercurah untuk saudara dan saya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kesempatan pada malam hari ini. Kami ingin membaca Alkitab, membaca firman-Mu, dan sekaligus ya Bapa merenungkannya. Sertailah hamba-Mu supaya boleh membawakan kebenaran firman dengan sebaik-baiknya buat anak-anak-Mu ya Bapa. Dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Keluaran 12 ayatnya yang ke-23. Keluaran 12 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Sekali lagi saya bacakan kepada saudara sekalian. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang selalu membaca firman setiap hari, merenungkan dan melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu topik tentang Paskah. Paskah yang di dalam pemahamannya adalah Passover. Jadi sudah Paskah artinya pembebasan. Paskah artinya dilaluinya rumah-rumah Israel yang dibubui tanda darah di ambang atas dan di pintu, tiang pintu rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah menyatakan satu tindakan yang nyata dari Tuhan. Walaupun kita seringkali memahaminya dalam arti saudara, bagaimana Tuhan membebaskan Israel, bagaimana Tuhan melewati Israel dari kutuk atau tulah yang pada waktu itu sedang Tuhan lakukan atas seluruh Mesir, yaitu atas semua anak sulung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat sejarah pemahaman Paskah yang amat penting ini bagi kita orang Kristen juga. Saudara, memang bagi orang Israel dan khususnya orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, Paskah dipahami di dalam konteks hanya perjanjian lama saja. Dan mereka memang kemudian makan-makan bersama karena mengucap syukur atas tindakan Tuhan, atas belas kasihan Tuhan atas mereka. Namun saudara, itu hanya dalam arti fisik saja. Itu hanya dalam arti jasmani saja. Tetapi dalam kekristenan, Paskah yang sesungguhnya dalam arti rohani, dalam arti sepenuhnya telah dilakukan, telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya.
Paskah harus dipahami dengan makna yang sedalam-dalamnya, makna sesungguhnya yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian. Saudara, konteks atau keadaan adanya Paskah pada waktu itu adalah pada waktu Tuhan menulahi tanah Mesir. Setelah 9 tulah berlalu, Firaun tidak sadar-sadar dan makin mengeraskan hatinya, tidak membiarkan Israel untuk dibebaskan keluar dari Mesir, sehingga Tuhan akhirnya mencapai puncaknya akan menulahi seluruh Mesir, semua anak sulung dari manusia maupun hewan-hewan. Saudara, yang utama adalah anak-anak sulung dari manusia yang akan ditulahi oleh Tuhan, dihukum mati semuanya. Tulah ke-10 yang mencapai puncak yang tertinggi yang akhirnya membuat Mesir tidak tahan lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa dari segi ini kita melihat Paskah memang ada pembebasan. Memang kita pahami sebagai suatu pembebasan Tuhan yang lakukan untuk bangsa Israel. Tetapi saudara harus tahu bahwa sebelum pembebasan itu ada hukuman yang Tuhan berikan kepada Mesir dan kepada semua anak sulung yang ada di Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya bangsa Israel boleh dibebaskan dan tidak terkena hukuman tulah anak sulung ini, maka orang Israel harus menyembelih anak domba yang tidak bercacat, yang berumur 1 tahun. Dan setiap keluarga mempersembahkan 1 anak domba dan kemudian mengoleskan sedikit darahnya, darah anak domba tersebut di ambang atas pintu rumahnya dan di kedua tiang pintu depan rumahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekaligus mereka tidak boleh keluar dari rumah pada waktu Tuhan menulahi, berjalan menulahi seluruh tanah Mesir. Saudara, karena itulah ketika malaikat maut tersebut melewati setiap rumah yang ada, termasuk rumah-rumah orang Israel, dan ketika malaikat maut tersebut melihat di ambang atas pintu rumahnya dan di 2 tiang pintu rumahnya ada darah yang telah tercatat, yang telah dibubuhkan di atasnya, maka Tuhan melewatinya. Tuhan membiarkannya, dalam arti rumah tersebut tidak ada kematian anak sulung. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah ini telah menjadi momen yang penting bagi orang Israel, bangsa Israel. Sehingga setelah mereka keluar dari tanah Mesir, maka setiap Paskah mereka merayakannya. Mereka mengingat akan pembebasan Tuhan atas tulah dan atas perbudakan dari Mesir. Saudara, ini menjadi kalender yang tidak boleh dilupakan, yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel. Walaupun saudara pada masa-masa ratusan tahun kemudian di masa raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda, kadang-kala mereka melupakan perayaan Paskah tersebut. Namun saudara, ketika ditemukan kitab suci oleh Raja Yosia, maka dikembalikan kembali
peringatan akan Paskah tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hanya dipahami di dalam konteks perjanjian lama saja, maka saudara, peristiwa tersebut hanya merupakan peristiwa yang bersifat jasmania, di mana Israel dibebaskan dari kutuk tulah anak sulung, kemudian mereka dibawa keluar dari Mesir dan kemudian dibawa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Saudara, kalau hanya dalam pengertian demikian saja sudah selesai. Maknanya hanya sampai di situ saja. Namun saudara, Yesus Kristus Tuhan kita telah memberikan makna yang lebih dalam, yang lebih luas, yang lebih bermakna, yang lebih memberikan jaminan yang kekal bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang telah mengorbankan dirinya. Dia yang tidak bercacat celah, dia yang tidak berdosa, dia yang layak di hadapan Tuhan, telah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pada waktu Yesus belum disalibkan, dia mengajak murid-murid untuk makan bersama dalam perjamuan Paskah di malam Paskah pada waktu itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku dengan memecah-mecahkan roti yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah untuk mengingat akan aku. Bagaimana tubuh Yesus telah didera, telah dicabik-cabik, telah disalibkan dan mati untuk saudara dan saya. Kemudian dia mengambil anggur, mengucapkan syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Ambillah, minumlah untuk senantiasa mengingat akan aku. Sesudah dari sini kita melihat bahwa darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menetes sampai yang terakhir kalinya. Dan dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Maka sudah selesai, genaplah sudah seluruh karya penebusan untuk saudara dan saya. Kita tidak sekedar dibebaskan secara jasmani, karena bagaimanapun juga jasmani kita akan selesai, yaitu dengan mati, meninggal dunia. Tetapi bagaimana dengan keadaan roh kita, dengan jiwa kita? Saudara, di Paskah perjanjian lama hanya dalam arti pembebasan jasmani, tetapi tidak pernah menyatakan adanya pembebasan rohani. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah Yesus Kristus telah menggenapi Paskah perjanjian lama dengan Paskah perjanjian baru. Dalam arti pembebasan yang kita peroleh bukan sekedar pembebasan secara jasmani, tetapi pembebasan secara rohani, di mana saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan Kristus Yesus telah menggenapi seutuhnya Paskah perjanjian lama. Maka kita akan melihat beberapa aspek. Maka kita melihat juga dari segi perjanjian lama dan bagaimana perjanjian baru menggenapi itu semua. Yang pertama, saudara, di perjanjian lama kita lihat bahwa Tuhan bukan sekedar membebaskan Israel melewati rumah-rumah Israel, tetapi Tuhan juga menghukum, Tuhan menulahi semua anak sulung di Mesir. Dan kalau orang Israel tidak mengikuti perintah Tuhan, maka anak sulung mereka pun akan ditulahi dan mati.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang menghukum, Tuhan juga yang menyelamatkan. Adalah Tuhan yang sama, adalah Tuhan yang esa, adalah Tuhan yang satu adanya. Di dalam arti Tuhan menghukum, Tuhan menyelamatkan. Saudara, jangan saudara sekali-sekali memiliki arti bahwa seolah-olah Tuhan itu kejam, lalu Yesus itu maha kasih menyelamatkan. Tidak. Saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan akan datang waktunya nanti dalam kedatangan kedua kalinya. Dia akan menjadi hakim karena firman yang dia ucapkan akan menghakimi semua orang. Saudara, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang menghakimi. Tuhan yang maha suci, Tuhan yang murka atas dosa. Jadi saudara, jangan kita mengerti bahwa ada kuasa lain yang menghukum, lalu ada kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Tidak. Hanya ada satu yang absolut, yaitu Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang penyabar, dan sebagainya. Karena hanya Tuhan yang absolut yang memiliki itu semua. Nah saudara, di perjanjian lama pada waktu Paskah, Tuhan menghukum, Tuhan menulai semua anak sulung di Mesir, termasuk orang Israel, jikalau mereka tidak percaya dan tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi bagi orang Israel yang percaya dan taat kepada perintah Tuhan, maka mereka dibebaskan dan tidak dihukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus telah menjadi anak domba Allah. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menanggung seluruh hukuman murka Allah atas dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Dengan dia menerima seluruh hukuman itu, dia mencucurkan darahnya. Dan saudara dan saya yang percaya kepada dia, Yesus Kristus, percaya kepada kuasa darah Yesus, saudara dan saya sudah tidak perlu lagi menerima hukuman murka Allah di dalamnya. Inilah saudara makna Paskah dalam perjanjian baru yang saudara dan saya harus syukuri bersama-sama. Sehingga saudara dan saya tidak sekedar dibebaskan secara jasmani. Urusan jasmani di dunia ini urusan yang sepele, urusan yang tidak penting. Karena seluruh tubuh kita juga akan mati nantinya. Tetapi yang terpenting adalah rohani kita yang diselamatkan. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan nantinya lewat kebangkitan Yesus dari kematian, saudara dan saya nanti akan mendapatkan tubuh yang baru. Tubuh rohaniah yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan yang sama, Tuhan yang menghukum, Tuhan yang membebaskan Israel pada waktu itu. Tetapi saudara, kita bersyukur di perjanjian baru, Tuhan yang sama, Tuhan yang telah berkorban menanggung hukuman murka Allah itu. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada kuasa darah Yesus, percaya kepada Yesus Kristus penyelamat kita, kita pun dibebaskan dan kita mendapatkan hidup kekal di dalamnya. Yang kedua, pembebasan itu bersifat selama-lamanya. Dahulu dan sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah saudara, lewat penggantian. Di perjanjian lama saudara, orang Israel tidak dikorbankan. Hai orang Israel, korbankan manusia, cucurkan darah. Tidak, tapi adanya anak domba Paskah berumur 1 tahun yang tidak bercacat menggantikan orang Israel. Nah saudara,
Di dalam perjanjian lama semua korban-korban menunjukkan bahwa Allah itu maha suci dan Allah menuntut kesempurnaan. Kesucian itu bersifat 100%, tidak 99,9%, tidak. Kalau begitu sudah, mana mungkin kita bisa menebus di hadapan Tuhan? Tidak mungkin. Dan di perjanjian baru dikatakan di dalam kitab Ibrani khususnya, mana mungkin darah anak domba disamakan dengan darah manusia? Mana mungkin domba disamakan dengan manusia? Di perjanjian lama hanya sebagai satu lambang saja. Maka di perjanjian baru menjadi suatu yang real dinyatakan oleh Tuhan. Anak Allah telah menjadi manusia 100% sama dengan kita. Dan dengan menggantikan saudara dan saya sebagai manusia yang sempurna, maka Yesus 100% adalah juru selamat bagi umat manusia. Karena itulah korban Yesus diterima 100% oleh Allah di surga. Diterima 100% karena dia tidak membawa darah anak domba, tapi dia membawa darahnya sendiri di hadapan Tuhan pada waktu dia disalibkan untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah Yesus Kristus telah mengganti kita. Kita bersyukur ketika saudara dan saya harus terus beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, kita tidak mungkin beriman kepada anak domba. Kita tidak mungkin beriman kepada binatang di perjanjian lama yang bersifat hanya lambang saja. Namun saudara, dalam perjanjian baru kita beriman kepada manusia yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga iman kita adalah iman yang logis, iman yang nyata, iman yang diterima di hadapan Tuhan karena Yesus Kristus. Ketiga, darah itu harus dioleskan, darah itu harus dipercikkan di ambang atas dan di dua tiang pintunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa darah itu menyelamatkan seluruh keluarga. Bahwa darah itu telah menutupi seluruh hukuman Allah atas anak-anak sulung di dalam keluarga tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah darah itu dioleskan, darah itu juga dipercikkan. Di dalam perjanjian lama ketika orang Israel datang ke kemah suci, datang ke bait Allah, mereka mempersembahkan domba ataupun juga lembu sapi. Maka ketika darahnya itu sudah dikorbankan, darahnya itu akan diambil dan dipercikkan atas orang Israel dan dipercikkan di tabir yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Begitulah pula saudara, mengapa saudara dan saya dibaptiskan dengan cara percik. Karena itulah percik adalah satu lambang dari pembasuhan dosa. Percik adalah lambang dari perjanjian lama di kemah suci dan bait Allah. Ketika orang Israel datang mengakui dosa, memohon pengampunan dari Tuhan, maka darah itu dipercikkan atas mereka. Darah itu dipercikkan di tabir pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian pula darah Yesus telah dipercikkan atas saudara dan saya. Dan juga melalui baptisan kudus kita juga telah menerima percikan dari air yang melambangkan penyucian dari Tuhan untuk saudara dan saya. Dan yang keempat, yang terakhir,
bahwa setiap keluarga yang telah diselamatkan lewat anak domba, lewat darah yang dioleskan, dipercikan, saudara, keluarga tersebut telah dibeli oleh Tuhan. Keluarga tersebut menjadi milik Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, demikianlah saudara dan saya. Ketika saudara dan saya telah percaya kepada Yesus, percaya kepada karya keselamatan Yesus, saudara dan saya sudah dibeli dengan darah yang mahal, telah ditebus dengan darah yang mahal. Karena itulah kita menjadi milik Tuhan. Jikalau kita menjadi milik Tuhan, berarti saudara, kita bukan hidup sesuai dengan diri kita. Kita tidak hidup menurut keinginan kita, tetapi kita harus hidup menurut keinginan Tuhan. Kita harus hidup menurut kemauan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Karena saudara dan saya telah dibeli oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu juga maksud Tuhan dalam Paskah Israel. Pada waktu itu ketika sudah dilalui, mereka dipimpin ke tanah perjanjian. Dan Tuhan berikan hukum Taurat supaya Israel bisa hidup menjalani hukum-hukum Tuhan dengan tak bercacat. Namun kenyataannya Israel telah gagal total dan mereka tidak bisa melakukannya. Terbukti 10 bangsa, 10 suku bangsa di kerajaan utara telah dihancur leburkan tahun 721 sebelum Masehi dan tidak berbekas lagi. Paling-paling mereka menjadi orang-orang Samaria. Kemudian saudara, 2 suku di selatan, suku kerajaan Yehuda, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, saudara, telah terbukti pula dibuang dan dihancurkan lewat Babel. Walaupun ada sebagian yang kemudian pulang kembali ke tanah perjanjian. Tapi ketika mereka dibuang ke Babel tahun 587 sebelum Masehi, mereka harus menunggu. Mereka memang coba setia. Dan kemudian lewat Esra dan Nehemia mereka boleh dipulangkan. Namun setelah itu sudah banyak orang Israel meninggalkan Tuhan. Dan identitasnya perlahan-lahan mulai memudar. Dan Yesus Kristus datang menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia untuk menyatakan kedatangan juru selamat Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan lewat Yesus Kristus telah menggenapi seluruh perjanjian lama untuk saudara dan saya. Sehingga seluruh makna perjanjian lama telah digenapi di dalam Yesus Kristus 100%. Saudara dan saya ketika mengingat Paskah memang boleh mengingat perjanjian lama. Tapi tidak lupa dengan perjanjian baru. Karena tanpa perjanjian baru, perjanjian lama tidak bermakna, tidak berfungsi sama sekali. Nah saudara, apalagi bangsa Israel setelah mereka khususnya pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu menyetujui penghukuman atas Yesus, penyaliban atas Yesus. Dan mereka mengatakan, darahnya ditanggungkan atas kami dan keturunan kami. Dan akhirnya orang-orang Yahudi dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Romawi karena pemberontakan mereka. Dan mereka tercerai-berai kemana-mana. Dan sudah tidak diketahui lagi identitasnya. Yang sekarang ada hanya mengakui pokoknya ada keturunan Yahudi. Itu saja. Mereka tidak pernah tahu lagi suku mana. Mereka tidak pernah lagi suku Yehuda, suku Benyamin, kalaupun itu tinggal 2 suku. Apalagi suku yang lain, Simeon, Ruben, Lewi, Gad, dan sebagainya. Tidak mungkin, saudara, sudah tidak tahu lagi. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena itulah saudara,
kegenapan perjanjian lama telah dinyatakan di perjanjian baru. Sehingga Israel yang ada bukan lagi Israel secara jasmani, tapi Israel secara rohani, keturunan Abraham secara rohani yang percaya kepada seluruh karya Allah yang sempurna bagi kita semua. Biarlah saudara firman Tuhan ini menolong dan menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Bapa kebenaran firman-Mu mengenai Paskah di perjanjian lama yang telah digenapi di perjanjian baru lewat Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih Bapa. Berkatilah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih. Kami akan memanjatkan beberapa pokok-pokok doa nantinya. Biarlah Tuhan memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Darah-Mu Yesus. Siapa di dunia rela berkorban? Siapa di dunia yang mampu hapus dosa? Anak manusia yang termulia, serahkan nyawanya untuk kita. Tak sadarkah hai orang yang berdosa, sampai kapankah tetap berpaling? Anak manusia yang termulia, serahkan hidupnya untuk Engkau. Darah-Mu Yesus hapus dosaku, di salib itu Kau berkorban untukku. Cinta-Mu Tuhan kekal selamanya. Kau selamatkan aku, Kau Allahku. Tak sadarkah hai orang yang berdosa, sampai kapankah tetap berpaling? Anak manusia yang termulia, serahkan hidupnya untuk Engkau. Darah-Mu Yesus hapus dosaku, di salib itu Kau berkorban untukku. Cinta-Mu Tuhan kekal selamanya. Kau selamatkan aku, Kau Allahku. Darah-Mu Yesus hapus dosaku, di salib itu Kau berkorban untukku. Cinta-Mu Tuhan kekal selamanya. Kau selamatkan aku, Kau Allahku. Kau selamatkan aku, Kau Allahku. Kau selamatkan aku, Kau Allahku. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa saudara untuk gereja-gereja di negara barat. Kita tahu saudara bahwa kekristenan memang telah melewati ribuan tahun. Tetapi saudara,
yang kita dapatkan kebanyakan kekristenan ketika disebarkan ke seluruh muka bumi, itu adalah melalui kekristenan yang ada di barat. Namun kita doakan kekristenan di barat sudah merosot, sudah memasuki pasca era Kristen. Jadi era Kristen sudah lewat di negara-negara barat, di Eropa barat, di Amerika Utara, di Australia, bahkan sudah termasuk di Eropa, di Amerika Selatan sudah mulai terjadi. Sudah kita doakan untuk penginjilan kepada orang-orang barat, supaya mereka boleh bertobat dan kembali kepada kepercayaan kepada Yesus Kristus yang sejati. Mari kita doakan supaya penginjilan di negara-negara barat bisa terus dilangsungkan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kekristenan telah berkembang, namun sekarang ini telah menunjukkan kemerosotan termasuk di negara-negara barat, Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, bahkan ya Tuhan di beberapa negara-negara yang kekristenannya juga sudah mundur demikian besar. Tuhan, mari Engkau tolong sertai, biarlah kalau boleh Tuhan berikan mereka kesempatan untuk mendengar Injil kembali. Mereka telah banyak menganut paham-paham ateisme, paham-paham agnostisisme, paham sekularisme dan sebagainya, kebebasan yang mereka maui. Tuhan, kasihanilah mereka. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan di negara-negara yang tinggal di negara-negara barat, agar mereka boleh menjalankan fungsinya, mengabarkan Injil kembali kepada mereka yang belum percaya dan yang tidak mau percaya. Tuhan, Kau berbelas kasihan kepada mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk gereja-gereja di kota-kota besar. Zaman sekarang banyak muncul kota-kota besar dan daerah pedesaan semakin ditinggalkan. Doakanlah supaya di kota-kota besar yang banyak penduduknya, orang-orang Kristen boleh menjalankan fungsinya, mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka. Mari termasuk kita saudara yang di Surabaya. Surabaya termasuk juga kota besar, kota nomor 2 terbesar di Indonesia. Doakanlah supaya saudara dan saya punya semangat membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di kota-kota besar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Zaman sekarang adalah zaman yang kebanyakan penduduk berkonsentrasi di kota-kota besar, dan sementara kota-kota kecil bahkan juga pedesaan banyak ditinggalkan oleh penduduknya. Tuhan, sehingga permasalahan manusia adalah permasalahan di kota besar. Tolonglah ya Bapa supaya gereja di kota besar menjalankan fungsi dengan baik, mengabarkan Injil dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Termasuk kami yang ada di kota Surabaya, biarlah boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan. Bapa, Engkau sendiri yang pimpin dan sertai setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota-kota besar. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doakan untuk gereja-gereja yang ada di daerah pedesaan, yang ada di kota-kota kecil, agar Tuhan menolong mereka boleh tetap bertumbuh imannya kepada Tuhan. Jangan sampai imannya hanya iman tradisi. Saudara, kita tahu, kita doakan untuk di Indonesia, daerah NTT, daerah Maluku, daerah Papua, daerah Minahasa, Sulawesi Utara, daerah Tapanuli di Sumatera Utara, Nias, dan beberapa daerah-daerah lain, agar Tuhan memelihara orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah-daerah
di pedesaan maupun di kota-kota kecil. Mari kita doakan bersama-sama. Kami berdoa Bapak untuk gereja-gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di daerah pedalaman ataupun di daerah-daerah pedesaan, di kota-kota kecil. Tolonglah ya Bapak untuk Indonesia khususnya. Kami tahu daerah NTT, Maluku, Papua, Minahasa, Tapanuli ya Bapak, dan Nias yang cukup banyak adalah kekristenan. Tapi tolong Bapak jangan sampai kekristenannya hanya kekristenan tradisi. Tuhan kiranya Engkau sedia yang menolong dan memimpin setiap hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah demikian, agar betul-betul membina iman kerohanian setiap anak-anak Tuhan yang ada, sehingga mereka menjadi kuat dan mereka juga boleh terus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk PPMT, yaitu satu PPMT ini didirikan oleh Sinode Gereja Kristus Yesus dan dilaksanakan secara bersama, kerjasama antara Sinode dengan gereja-gereja lokal yang melayani di daerah-daerah tertentu. PPMT adalah pusat pelayanan misi terpadu, dalam arti menolong orang-orang di pedesaan, di daerah terpencil dengan keterampilan-keterampilan tertentu seperti bercocok tanam, seperti berkebun, bertani, nelayan dan sebagainya, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan ditolong bagaimana memasarkan hasil cocok tanam, pertanian ataupun berkebun mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Mari kita doakan untuk pelayanan PPMT di berbagai tempat di Indonesia. Kami berdoa Bapak menyerahkan untuk pelayanan pusat pelayanan misi terpadu dari Sinode GKY bersama dengan gereja lokal yang ada di Indonesia secara khusus ya Bapak, untuk melayani di daerah-daerah khusus, di daerah pedalaman, daerah-daerah, melengkapi orang-orang di tempat-tempat itu ya Tuhan dengan keterampilan-keterampilan khusus seperti bercocok tanam, bertani, berkebun, nelayan dan sebagainya, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sekaligus juga dibina imannya kepada Tuhan dan ditolong juga Tuhan bagaimana bisa memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari hasil cocok tanam pertanian mereka. Mohon pimpinan-Mu ya Bapak, supaya PPMT, Sinode dan gereja lokal bisa berperan dengan nyata di Indonesia khususnya. Dengar doa kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk misionaris yang ada di Indonesia. Sudah betul-betul sejak adanya aturan dari pemerintah dilarangnya orang-orang asing misioneri melayani di Indonesia, sekarang diganti dengan misioneri lokal dari setiap gereja. Mari kita doakan supaya setiap hamba-hamba Tuhan sebagai misioneri diberikan kekuatan untuk bisa tetap melayani di Indonesia. Mari kita berdoa. Berdoa Bapak untuk misioneri di Indonesia. Setelah adanya aturan pemerintah melarang misioneri asing ada di Indonesia, Tuhan tolong ini menjadi tugas dari gereja-gereja di Indonesia untuk mengutus hamba-hamba Tuhan, misioneri ke daerah-daerah pedalaman pelosok di tanah air. Mari sertai dan pimpin Bapak supaya gereja-gereja tak mempunyai semangat mengabarkan Injil dan daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau oleh Injil boleh dijangkau lewat hamba-hamba Tuhan, misioneri yang Tuhan gerakkan di dalamnya. Lengkapilah ya Bapak, Kau juga tolong tantangan-tantangan yang harus dihadapi, berikan kekuatan, berikan kesungguhan di dalamnya ya Bapak. Terima kasih, Engkau sertai juga para keluarga mereka yang harus menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi biarlah Tuhan sedang menolong, menguatkan, sehingga mereka boleh melewati kesulitan itu dengan pertolongan Tuhan saja. Dengar doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakanlah untuk penginjilan di seluruh muka bumi, agar
Tuhan memimpin penginjilan-penginjilan itu sampai nyata kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa menyerahkan pengabaran Injil di seluruh muka bumi. Bapa, masih banyak suku-suku di dunia ini yang belum mendengar Injil. Di daerah Afrika ya Bapa masih banyak sekali. Mungkin juga di Indonesia, mungkin juga di Asia Tenggara, juga ya Bapa di Asia Selatan, di Asia Timur, Asia Timur Jauh, Timur Tengah, bahkan juga ya Bapa di Amerika Selatan. Bapak, kami serahkan misioneri-misioneri yang melayani di seluruh dunia. Secara khusus ketika mereka harus meninggalkan negerinya, pergi ke negara lain, negeri lain yang asing, yang berbeda suku budayanya. Bapak, mari Engkau sertai dan pimpin agar para misioneri diberikan kekuatan oleh Tuhan. Pimpinlah semua badan-badan misi dunia untuk bisa terus melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau telah mendengarkan seluruh doa-doa yang kami panjatkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sedang memberkati dan menyertainya. Terima kasih Bapa untuk seluruh persekutuan doa kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, persekutuan doa selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.